gara-gara si Tristan nggak ada. Terus lu juga nggak mau kan kalau Tante Nawang nanti malah bisa makin kepikiran. Kok malah diem sih? Emangnya lo mau pulang dengan keadaan muka bete kayak gitu? Kusut kayak jemuran baru kering. Terus emangnya lo juga mau kalau nanti Tante Nawang makin kepikiran gara-gara muka lo kayak gitu? Thank you ya. Kenapa kamu nggak fokus? Lo lagi kepikiran sama Tristan ya? Karena dia mendadak ditugasin ke Surabaya. Ya nih, Bin. Gue bete banget. Lo tau kan perasaan gue kayak gimana? Iya, gue ngerti lah, Mel. Kan Tristan pergi sama Gio. Gue juga bete lah, ditinggal-tinggal terus. Tapi mau gimana, namanya juga kerjaan kan? Sabar-sabar aja, Mel. Udah nggak usah bete, fokus sama kerjaan. Nanti kan bisa saya anterin pulang. Sekalian saya mau jenguk Tante Nawang. Terus Mel doang, Boski, yang diantar pulang. Saya gimana? Din, emangnya saya super taksi online? Udah cross check lagi. Pokoknya jangan sampai ada data yang kurang ya. Ayo Mel. Gue nggak tahu harus apa. I don't know what to do. Karena sikapnya Rizky makin kelihatan kalau dia lagi nunjukin perhatian ke gue. Sebenarnya saya nggak enak banget ninggalin kamu. Apalagi keadaan ibu masih kayak gitu. Gak apa-apa. Ibu juga udah minum obat kok. Ibu udah baikan. Ya pokoknya apapun itu, saya doain yang terbaiknya buat ibu. Sekarang kamu harus fokus kerja lagi ya. Lagi pula kamu juga ada meeting di luar loh. Kebetulan harus saya handle sendiri. Karena kamu tahu sendiri kan, Gio sama Tristan lagi ke Surabaya. Dan sementara Atta juga nggak bisa lembur. Karena dia harus ngurusin Citra. Jadi harus saya sendiri yang handle. Pokoknya kalau ada apa-apa, kalau butuh bantuan aku bilang aja ya. Aku bisa kok kerja dari rumah. Nggak, jangan. Pokoknya sekarang kamu jangan mikirin soal kerjaannya. Kamu pikirin ibu aja. Kalau gitu saya berangkat meeting dulu. Hati-hati ya. Saya duluan ya. Gue kepikiran sama ibu. Sikap ibu tiba-tiba aneh setelah pulang dari klinik. Apa jangan-jangan masalah ibu datangnya dari klinik? Pak, tadi setelah anterin saya, ibu mampir-mampir dulu nggak ya? Enggak, Non. Nggak mampir kemana-mana. Jadi ibu langsung dianterin ke makam almarhum ayah saya? Iya, Non. Awalnya sih saya khawatir, Non. Karena waktu itu cuaca lagi mendung banget kayak mau hujan besar gitu, Non. Tapi Ibu Nawang maksa saya untuk tetap antar ke sana, Non. Ya sudah, saya antar, Non. Nah, Non, kita udah sampai, Non, di klinik Asri Medika. Makasih ya, Pak. Ya. Gue harus cari tahu apa ada masalah di klinik ini. Karena ibu jadi sedih banget. Gue khawatir ibu didiagnosa penyakit tertentu dan ibu gak mau cerita. Semoga aja ibu gak apa-apa.
Gak salah lagi. Benar kalau ibu ini ibu yang dulu. Suster ini ngenalin ibu. Pantesan dari tadi gue perhatiin suster ini kayak merhatiin ibu terus. Gue sebenarnya pengen juga ketemu sama suster yang kemarin bantuin ibu. Karena kemarin suster itu juga ngenalin ibu. Tapi sayangnya hari ini suster itu nggak ada jadwal jaga. Maaf ya kamu menunggu. Nggak apa-apa, Dok. Oh iya, ada keluhan apa? Saya mau tahu kondisi ibu saya. Salah satu pasien dokter. Namanya Nawang. Ya, saya masih ingat Ibu Nawang. Ada yang perlu saya bantu? Saya mau tahu, Dok. Sebenarnya ibu saya punya penyakit apa ya? Saya khawatir kalau penyakit yang ibu saya punya itu serius. Penyakit Ibu Nawang pada waktu itu hanya asam lambung. Diagnosa saya, Ibu Nawang terlalu banyak pikiran sampai stres, sehingga asam lambungnya naik. Apa ini gejala penyakit kronis? Bisa saja, tapi untuk kasus Ibu Nawang belum parah. Dan ini bisa sembuh jika Ibu Nawang teratur meminum obat yang saya resepkan. Makasih ya, Dok, atas penjelasannya. Saya awalnya khawatir ibu saya diam-diam punya penyakit yang serius. Tapi ibu saya nggak berani bilang. Sejauh ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu Nawang hanya perlu banyak istirahat dan usahakan jangan sampai stres. Ya. Baik, Dok. Hei, Put. Pak, ibu gimana? Tadi sih baru minum obat terus langsung tidur. Tapi ibu, tadi nangis sesekali sedih-sedih gitu. Kenapa ya, Put? Kayaknya ada yang sembunyiin deh sama ibu. Tapi Pipi nggak tega. Nanya mau ada apa. Aku juga punya pikiran yang sama, Pak. Tadi aku minta Pak Damar nganterin aku ke klinik, tempat ibu diperiksa. Karena aku takut diam-diam ibu punya penyakit yang serius. Terus hasilnya apa? Kata dokter, ibu cuma asam lambung aja. Dan gak ada yang perlu dikhawatirin selama ibu gak capek, gak banyak pikiran, gak stres. Terus apa yang buat ibu sedih ya, Put? Aku juga gak tahu alasannya, Pak. Tapi aku akan terus cari tahu. Masih bete. Iya nih, gue sedih Tristan gak ada. Jadi gue lagi gak mood deh. Biasanya nih ya, kalau misalnya gue lagi gak mood kayak gini, pasti Tristan langsung bawa gue ke Porty Cafe. Terus habis itu ya langsung pesen gue burger, biar mood gue langsung naik. Tapi ya sekarang, siapa coba yang mau nemenin gue? Dia gak ada. Sedih lah gue. Loh, lo ngapain muter balik? Kan arahnya ke sana. Ke Porty Cafe. Buat beli burger supaya mood lo bisa balik lagi. Ya, tapi kan... Udah nggak usah tapi-tapi. Gue tahu sekarang lo pasti lagi sedih kan. Gara-gara si Tristan nggak ada. Terus lo juga nggak mau kan kalau Tante Nawang nanti malah bisa makin kepikiran. Kok malah diem sih? Emangnya lo mau pulang dengan keadaan muka bete kayak gitu? Kusut kayak jemuran baru kering. Terus emangnya lo juga mau kalau nanti Tante Nawang makin kepikiran gara-gara muka lo kayak gitu? Rizky selalu aja coba ngertiin gue. Tapi gue malah jadi serba salah di depan dia.
fix deh. Kayaknya si Rizky tuh beneran suka sama Mel.